diperkuat oleh ayat lain. Ayat lain yang menunjukkan ketidakjujuran orang kafir adalah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, yang artinya dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jawabannya tadi hanya untuk menutupi akan mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Tidak meyakini akan Allah yang menciptakannya. Bila orang-orang kafir meyakini dengan jujur bahwa hanya Allah lah sang pencipta dan bahwa berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan apa-apa, niscaya mereka akan menyembah Allah semata. Tidak akan menyembah berhala, atau minimal penghormatan mereka terhadap Allah melebihi penghormatan kepada patung-patung dari batu tersebut. Apakah jawaban mereka dalam ayat ini relevan dengan makian mereka terhadap Allah sebagai bentuk pembelaan terhadap berhala-berhala mereka dan pelampiasan dendam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara spontan kita akan menjawab, sampai kapanpun hal ini tidak relevan, tidak sesuai. Ayat di atas bukanlah satu-satunya ayat yang menunjukkan bahwa di mata mereka Allah lebih rendah daripada patung-patung yang mereka sembah. Banyak ayat-ayat yang senada dengan apa yang telah mereka sebutkan tadi. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yang artinya, dan mereka kaum musyrikin memperuntukkan untuk Allah atau bagi Allah hanya satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan oleh Allah, untuk disedekahkan pada Allah, itu bagian paling sedikit. Sementara untuk berhala-berhalanya disiapkan akan sedekah-sedekah yang lebih banyak, dan daripada binatang-binatang yang lebih gemuk-gemuk, serta dari hasil tanaman hasil bumi dicarikan yang bagus-bagus. Sementara untuk Allah diberikan selain sedikit juga binatang-binatang tadi itu, binatang sakit, binatang kurus. Kemudian mereka berdalil ini untuk Allah, pura-pura kenapa akan Allah, yaitu bagian yang paling sedikit tadi, dan yang kurus-kurus tadi. Sementara untuk berhala-berhala tadi mereka mengatakan, dan ini yang banyak tadi untuk berhala-berhala kami, maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amatlah buruk ketetapan yang mereka buat itu. Sehingga dalam hal ini kata beliau Syekh Muhammad Maliki, seandainya dalam pandangan mereka Allah tidak lebih rendah dibanding patung-patung tersebut, maka kaum musyrik tersebut tentu tidak akan mengagungkan dalam bentuk seperti yang diceritakan oleh ayat ini, dan mereka layak mendapatkan vonis sa'a ma yahkumun, yang artinya amat buruklah ketetapan mereka yang mereka bikin atau yang mereka buat ini. Salah satu ungkapan yang masuk kategori di atas yaitu bahwasanya apa yang mereka jadikan dalil dari mana budullah yuqarribuna ila zulfa itu hanya sebatas untuk menutupi aib mereka selama ini, ya. Antara ucapan daripada siapa? Pemimpin
Quraisy, yaitu siapa? Abu Sufyan. Manakala mereka menang dalam peperangan, justru apa? Mengagungkan akan berhala mereka, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jelas lagi, mereka memerangi Rasulullah SAW. Ini sudah lebih jelas lagi bahwa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibongkar akan topeng mereka, ya, akan aib mereka dengan apa? Dengan Allah menggerakkan hati, mulut daripada si Abu Sufyan dengan mengatakan apa? Begitu menang dari peperangan Uhud. Lu Hubal. Siapa Hubal? Seperti yang saya sebutkan tadi, Hubal itu salah satu berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin di Makkah, ya. Itu menang, dia perintahkan anak buahnya untuk apa? Mengagungkan akan berhala Tuhannya yang terbuat dari batu yang namanya Hubal, dengan menyebutkan Alu Hubal, mulialah engkau wahai Tuhan Hubal, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pujian ini dialamatkan kepada berhala, dialamatkan kepada berhala mereka yang bernama Hubal, dengan maksud mengagungkannya, mengunggulkannya atas Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Tuhan langit dan bumi, serta agar ia dan pasukannya mampu mengalahkan tentara mukmin yang hendak menghancurkan berhala-berhala mereka. Ini adalah merupakan gambaran dari sekian banyaknya gambaran-gambaran dari sikap orang musyrik terhadap berhala dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang mereka ucapkan tersebut menunjukkan bahwasanya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap muslim memahami hal itu dengan pemahaman yang benar, sebab banyak orang tidak memahaminya dengan benar, lalu membangun persepsi atau anggapan-anggapan yang keliru, menuruti akan pemahaman pribadinya sendiri yang keliru. Itu tadi sudah disebutkan tadi, bahwasanya siapa orang yang membutuhkan akan perantara, maka orang tersebut hukumnya musyrik. Ini jelas-jelas dari gambaran tadi, pemikiran yang jelas-jelas keliru, pemikiran yang dibuat oleh pribadi-pribadi yang jauh dari tuntunan syariat. Apakah Anda tidak memperhatikan ketika Allah menyuruh kaum muslimin menghadap Ka'bah saat sholat, mereka menyembah, menghadapnya dan menjadikannya sebagai kiblat? Tetapi Ka'bah bukanlah objek penyembahan. Ka'bah adalah apa? Bukan objek penyembahan. Kenapa? Karena setiap muslim, mukmin, pasti di saat mereka sujud menghadap Ka'bah itu melihatnya karena semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sujud menghadap Ka'bah dalam sholat ini suatu ibadah. Bedakan antara apa? Pelaksanaan tadi itu untuk menjaga perintah Allah dengan apa? Menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan musyrik. Begitu pula kaum mukmin mencium akan Hajar Aswad. Setiap ia mencium pasti di benaknya apa? Ada gambaran bahwa kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Menciumnya. Kenapa? Karena dia akan menjadi saksi kelak yaumul qiyamah di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu ini benar-benar telah menziarahi akan rumahmu. Buktinya ia menciumnya. Kalau mengikuti akan pemikiran yang keliru tadi, ya, berarti perbuatan sujud ke Ka'bah musyrik. Berarti kaum muslimin semuanya musyrikin. Ini tidak benar. Ya. Jadi apa yang mereka anggap, ya, bahwa perbuatan atau memerlukan atau menghormati akan perantara itu apa?
hukum musyrik sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Karena dalam membedakan akan perintah Allah ya pada hambanya dengan apa? Dengan melihat sebatas sebagai perantara saja. Beda. Malahan Rasulullah SAW itu perantara yang terbesar, perantara yang terhebat. Bagaimana? Lalu dalam hal ini ia mendengar akan sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW perantara yang mengenalkan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Mengagungkan Rasulullah SAW berarti apa? Mengagungkan akan perantara. Apa ini? Dikatakan apa? Orang yang mengagungkan Rasulullah musyrik. Bertentangan jelas dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis-hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dinobatkan menjadi perantara utama dalam penciptaan akan bumi langit. Ya, Allah menciptakannya karena perantara yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh dari kalau tidak salah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Adam dan Nabi Isa, laula Muhammadan ya Adam wa Isa lama khalaqtuhuma. Kalau bukan karena Nabi Muhammad kekasihku, aku tidak akan menciptakan kalian berdua. Wama khalaqtu as-samawati wal ard wal arsy dan seterusnya. Maka orang yang memaksakan diri mengatakan bahwa mengagungkan Nabi Muhammad itu adalah apa? Dirinya kafir, dirinya musyrik. Kenapa? Langsung menantang Allah Subhanahu wa taala. Perlu disadari. Mencium akan Hajar Aswad adalah penghambaan kepada Allah. Maksudnya mencium Hajar Aswad adalah bentuk penghambaan kepada Allah dan untuk mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada daripada kaum muslimin yang waktu sujud tadi itu berniat menyembah Ka'bah dan Hajar Aswad, niscaya mereka menjadi musyrik sebagaimana para penyembah berhala. Tapi tidak ada dari si muslimah yang sujud di waktu sholat, ya, tidak ada niatan atau anggapan dalam hal ini mereka menyembah atau menyembah kan? Tidak. Mereka semuanya pasti meyakini mereka sujud pada Ka'bah karena semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah yaitu menjalankan akan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, tanpa harus mengetahui akan sebabnya. Yang penting ini perintah Allah, inilah gambaran dari iman itu. Maka perantara atau wasitoh tetap adalah sesuatu yang harus ada. Keberadaannya bukanlah termasuk bentuk kemusyrikan. Karena yang ada daripada kita menjalankan perintah Allah itu semuanya melalui wasitah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya wasitah antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa izzati wa jalali lau atauni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab
lama fatahtuhum illa min babika ya Muhammad. Illa min babika ya Muhammad. Kalau seandainya seluruh makhluk berusaha untuk menjalani akan jalan-jalan yang menurut mereka akan sampai padaku dan mengetuk pintu-pintu, pastikanlah aku tidak akan membukakan pintu-pintu terkecuali hanya dari pintuku yang sebenarnya. Pintuku yang sebenarnya hanya satu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya kita wajib untuk menghormati dan memuliakan, mengagungkan akan al-wasithah, perantara. Kenapa? Kalau tidak ada perantara, tidak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah diperintahkan untuk apa? Menghormati akan Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan untuk kita bersyukur, dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Ingatkan kita untuk kita selalu ingat akan al-wasithatul ummah, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam segala kehidupan kita. Dari mulai kita bangun tidur, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan? Begitu bangun dari tidur, diperintahkan untuk membaca sholawat. Untuk membaca akan sholawat beserta membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi an-nusyur. Terus baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan bila yang lain menurut ulama diperintahkan untuk baca Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islami wa kafa biha min ni'mah alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama bangun diingatkan akan al-wasithatul ummah, yang mana kalau bukan karena beliau sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ini gambaran yang sangat-sangat jelas bahwa Nabi Muhammad adalah perantara agung antara Allah, antara makhluk dengan Allah yang Maha. Sampai waktu kita berwudu, sebelum berwudu ya disunahkan untuk membaca as-shalah ala nabi walaupun dengan dalam hati. Maksudnya apa? Karena kita setiap saat dalam gerak-gerik kita harus ingat akan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmat al-wasithatul ummah. Manakala selesai berwudu, apa yang harus kita baca? Allahumma ja'alna minat tawabin Aminikadikal mutotoh ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diperintahkan lagi. Begitu keluar dari pintu nak ke masjid, ke surau, dianjurkan untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di surau, manakala memasuki pintu surau dengan kaki kanan, apa yang dianjurkan kita baca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik dan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pula dalam sholat, tidak sah sholat kita kalau tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Adzan dinamakan adzan selalu ada wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah setelah asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pula selepas sholat, nah balik keluar dari surau dianjurkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka abwaaba fadlik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nak masuk rumah, membuka pintu dianjurkan baca as-shalah ala Nabi Muhammad. Nah pergi ke kedai, buka pintu kedai dianjurkan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa dengan kawan, berjabatan tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya perkawinan, khutbah juga harus membaca as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbatul Jumat, khutbah yang lain dianjurkan untuk mengawalinya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis, jika kita punya kaki
kesemutan. Itu dianjurkan oleh Nabi untuk menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telinga kita berbunyi apa? Cakap. Berdengung berisik. Apa? Untuk menghentikannya diperintahkan baca sholat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sudah umur 70 tahun, 80 tahun, akan pintu untuk selalu kita berhubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar as-sholat ala Nabi itu dijadikan berkat oleh Allah antara setiap umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menjadikan setiap umat, setiap waktu, setiap saat selalu ingat akan al-wasithah, perantara, bukan sembarang perantara, tapi al-wasithatul ummah. Lebih-lebih kelak di hari kiamat yang menenangkan akan suasana yang sangat mengerikan, yang menjadikan anak melarikan diri dari ayahnya yang dicintainya, anak melarikan diri dari ibunya dicintainya, ayah yang selama ini mengaku cinta pada anaknya lari dari anaknya. Kenapa? Karena suasananya sangat mengerikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata manapun juga. Itu yang merendahkannya Nabi Muhammad. Al-wasithah perantaranya, ya, sehingga menjadi rendah kembali Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah daripada Muslim yang demikian akidahnya terus dituduh bahwa dia ini musyrik? Dia lebih dirinya justru yang musyrik. Bukti bahwasanya dalam menjalankan perintah-perintah Allah, Allah selalu memberikan akan perantara, mediator. Apa? Di sini sebut tidak semua orang yang menggunakan mediator antara dirinya dan Allah dipandang musyrik. Tidak semua. Kenyataan menunjukkan demikian. Antara jika semua dianggap musyrik, niscaya semua orang dikategorikan musyrik karena segala usaha mereka didasarkan atas eksistensi mediator. Contohnya, bukankah Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran melalui malaikat Jibril, dan Jibril adalah mediator, perantara beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah Jibril disebut pula Rasulullah ila Rasulih. Jelas utusan Allah, mediator Allah dengan apa? Para nabi-nabi. Ayo, berani mengatakan bahwasanya apa? Ini orang yang meyakini bahwasanya malaikat Jibril itu membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, ya, musyrik yang punya keyakinan itu tidak ada. Orang gila, orang yang tidak ada apa? Agama. Satu, dua. Sedang Nabi Muhammad SAW adalah mediator besar atau disebut al-wasithatul ummah, ya, bagi para sahabat. Ketika mengalami, siapa itu para sahabat, mengalami problem yang berat, mereka datang dan mengadukannya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara menuju Allah. Mereka memohon doa kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakannya, namun beliau tidak pernah mengatakan kamu musyrik. Namun beliau tidak menjawab, kalian telah musyrik kalau meminta bantuan padaku, minta doa padaku. Tidak pernah. Tidak ada sepotong hadis pun yang mengatakan demikian. Ya memang tidak benar anggapan daripada orang-orang Wahabi ini. Itu daripada apa? Namun beliau selama ini tidak menjawab, kalian telah musyrik dan kafir karena tidak boleh mengadu dan memohon kepada saya.
kalian harus datang berdoa langsung dan memohon sendiri karena Allah lebih dekat dengan kalian daripada saya. Tidak pernah keluar dari mulut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, manakala Khalifah Abbasiyah Mansur itu meminta untuk dipandu oleh Imam Malik, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di hadapan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nak berdoa. Sebelum berdoa, beliau bertanya kepada Imam Malik, di mana aku berdoa? Menghadap ke mana? Dijawab oleh Imam Malik, kamu hendaknya menghadap kepada Nabi, jangan menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Kenapa? Karena dia al-wasito, perantara antara antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kamu beriman dengan Allah siapa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadikan kamu mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, diutus oleh Allah. Ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam penyebab akan namanya itu dengan Allah